Kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau PAU gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan-pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Nyinyir dikit, ya walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan. Bener-bener, ini nungguin kalian doang loh bisa tercontreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Tandain 2029. Kedua, teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin ya. Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan ya. Mereka merasa tidak tersentuh kan? Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian, mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya, dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya, dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu, setelahnya itu kan adalah masa reformasi. Nah, di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin, terus kalau ada yang terlalu vokal diberi hentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana cara kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk, bisa kita tuntut. Sampai kalian ini yang memang berkhianat kepada rakyat, dikeluarkan segera dari panggung DPR.